Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam muhaqqiqin wa qudwatus salikin Samsus syari'ah wa badul haqiqah Al-Allamah Syekhul Islam Abdullah ibn Hijazi As-Sarkawi Rahimahumullah qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima madatihima karamatihima fid dharaini amin. Kita sambung pembahasan kita di dalam kitab Syarkawi Hudhudi. Sifat yang mustahil bagi Allah adalah al-mumatsalatu lil hawadis, punya kemiripan dengan makhluk, punya kemiripan dengan makhluk. Bi ayyakuna jirman, dengan bahwa ada ya Allah itu fisik, dengan bahwa ada ya Allah itu benda fisik. Apa artinya jirm? Ta'khudhu dhatuhul aliyah qadran minal faragh, mengisi, mengambil oleh zatnya jirim, oleh zatnya Allah yang maha tinggi akan kadar dari lapang, kadar dari kekosongan. Nah, ini kotak, ini namanya black box. Nah, ini kalau pesawat jatuh ini yang dicari, tapi bukan kotak ini. Di mana saja kita taruh, ini pasti dia mengisi kekosongan, kosong. Sehingga tempat yang tadinya bisa kita letakkan kotak kacamata, tapi setelah tempat kosong itu diambil oleh kotak ini, maka di tempat itu kita bisa letakkan apa-apa lagi. Nggak bisa. Di atasnya bisa, di samping, di bawah boleh. Ini mana jirim. Setiap yang mengambil tempat dari kosong itu namanya jirim, benda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah Allah zatnya yang maha tinggi juga mengisi kekosongan dari alam ini, yang kekosongan itu adalah makhluk ciptaan Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu sebabnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah membantah menafsirkan ayat sumastawa alal arsir ramanis ar-rahmanu ala arsistawa. Allah yang maha penyayang bersinggah sana di atas aras. Maka Ahlussunnah enggak memahami maknanya begitu. Zat Allah menempati aras, tidak. Kenapa tidak? Kalau kita terjemahkan zat Allah mengambil tempat di aras, itu sama kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan fisiknya Allah, bukan zatnya Allah, tapi sifat Allah kita samakan. Makhluk ngambil tempat, Allah juga ngambil tempat. Itu disebut dengan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini akidah Wahabi yang sesat, yang dianggap keluar dari akidah Ahlussunnah oleh seluruh ulama. Dan itu ulama Ahlussunnah mengeluarkan akidah ini dari akidah yang benar. Kenapa? Bertentangan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk segi apapun. Ketika Anda katakan Allah ada di aras, berarti Allah mengisi kekosongan di aras. Ketika dikatakan Allah mengisi kekosongan, berarti Allah itu jirim. Jirim adalah setiap yang mengisi kekosongan. Benda mengisi kekosongan, meja mengisi kekosongan, seluruh makhluk pasti mengisi
kekosongan. Dia ngambil tempat kosong untuk dirinya. Kalau Allah ngambil kekosongan di atas aras itu apa? Makhluk, di atasnya ada kekosongan. Lalu Allah yang menempatinya, berarti kita telah menyamakan Allah dan makhluk dari segi sama-sama mengisi kekosongan. Itu mustahil. Maka mustahillah mumasalatul hawadits, punya kemiripan dengan makhluk. Au yakunu ardan, atau adalah Allah itu sifat. Oke lah, saya tidak katakan Allah itu jirim, tapi saya katakan Allah itu sifat, juga mustahil. Kenapa mustahil? Sifat itu berdiri di jirim. Sifat itu berdiri di jirim. Sekarang jirimnya apa namanya? Apa namanya? Ini jirim apa namanya? Kotak. Nah, ini namanya kotak. Sifatnya? Sifatnya ada sifat warna hitam, ada sifat bentuk persegi panjang, ada sifatnya fisik keras, bukan lunak, benda padat, bukan benda cair. Nah, kalau sekiranya Allah itu bukan zat tapi sifat, pasti Allah nempelnya sama benda. Coba antum temukan hitam tanpa ada benda. Ada sifat tanpa ada benda? Tertawa sifat atau benda? Sifat. Coba tertawa, temukan tertawa tanpa ada benda. Bisa ketemu tertawa tanpa ada benda? Tidak. Ketika kita pikirkan tertawa, maka yang terpikir adalah benda. Benda apa? Benda apa? Belum nyambung. 6. Ilmu tauhid mirip dengan filsafat, tapi bukan filsafat. Tauhid lengket dengan logika. Kalau saya bilang tertawa, benda apa yang antum ingat? Mulut. Oke. Kau kentut? Jangan bilang mulut. Kentut sifat. Dia terkentut. Benda apa yang kebayang? Buntut. Jangan bilang mulut. Kalau bilang tertawa, pasti mulut. Nggak ada telinga. Dia tertawa. Tertawa. Otak bilang mulut, bibir. Itu yang kebayang. Bukan telinga. Tapi kalau dikatakan dia beranting, itu sifat. Kebayang telinga. Orang sekarang hidung. Oke. Kalau sekiranya Allah dikatakan Allah, boleh nggak kita bayangan itu sifat? Nggak boleh. Ketika kita dengar nama Allah, jangan pernah kebayang itu adalah sifat. Kenapa? Karena yang namanya sifat mesti berdiri di benda. Arti Allah bukan jirim, Allah bukan sifat. Au yakunu fi jihatil jirmi, atau ada ia Allah pada arah bagi benda. Itu jangan juga dibayangin bahwa ada ia Allah pada arah dari benda. Coba antum lihat tripod itu. Oke? Kamera dan tripod itu benda. Abu Bakar ada di mana? Ada di mana? Di belakang. Ismail ada di mana? Di samping. Di samping tripod. Karpet ada di mana? Di bawah tripod. Loteng? Nggak ada loteng. Mana loteng? Atap itu namanya. Atap ada di atas tripod.
Nah, jangan sampai kita bayangin Allah ada di arah benda. Allah di atas arsy. Berarti Anda sudah menempatkan Allah di arah. Allah itu tidak bisa ditempatkan di arah. Kenapa? Arah itu makhluk. Benda itu makhluk. Arah juga makhluk. Jangan sampai Anda membuat makhluk memberi pengaruh kepada Khalik. Itu salah. Allah yang buat aras, Allah yang menciptakan aras, Allah yang menciptakan arah. Memang arah ada dengan sendirinya? Tidak. Arah Allah yang menciptakan. Kalau kita katakan Allah ada di salah satu arah pada sebuah benda, berarti kita sudah samakan Allah dengan makhluk. Nah, Allah di atas aras, kita di atas karpet, di atas bumi. Allah di atas aras, kita di atas bumi. Apakah Allah sama dengan makhluk? Sama. Oh, enggak sama itu. Satu di aras, satu di bumi. Enggak sama. Memang zatnya tidak sama, tapi ada sisi persamaan. Apa itu? Sama-sama berada di bagian atas sebuah makhluk. Aras makhluk, bumi makhluk. Manusia ada di atas bumi, Allah ada di atas aras. Berarti ada kemiripan Allah dan makhluk. Sama-sama ada di atas makhluk. Nah, sifat ini membantah, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Kalau kita katakan mumatsalah itu mustahil, itu bahagian contoh dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Bisa dipahami Dani? Itu bagian daripada sikap menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, enggak sama, satu di bumi, satu di aras, mana pula sama. Itu otak anak TK. Memang begitu. Enggak sama lah. Satu di bumi, satu di langit, kan enggak sama. Otak kamu kecil sekali. Coba dikembangin sedikit. Apa pengembangannya? Persamaan aras dan bumi apa? Sama-sama makhluk. Manusia ada di atas bumi, Allah ada di atas aras. Berarti manusia dengan Allah sudah kamu samakan. Sama segimana? Sama-sama menempati di atas makhluk. Di situ samanya. Maka mustahil. Sehingga Ar-Rahmanu ala arsistawa itu Ahlussunnah tidak pernah terjemahkan zat Allah, tapi adalah kekuasaan Allah. Aulahu huwa jihatun, atau baginya Allah dianya jihad. Nah, baginya Allah ada jihad, ada arah. Bagi kita ada arah. Bagi kita ada arah. Ada. Ini arah depan saya. Ini arah samping saya. Arah samping saya ada amplifier. Arah depan saya ada kamera. Arah kiri saya ada galon. Arah belakang saya ada gorden. Nah, Allah nggak punya arah. Jangan dikatakan Allah, di depan Allah ada langit, di bawah Allah ada bumi, di kanan Allah ada surga, di kiri Allah ada neraka. Jadi Allah tidak punya arah. Kalau Allah punya arah, makhluk punya arah, berarti sama dong. Allah sama makhluk sama-sama. Jadi Allah nggak punya arah. Au yataqayyadu bimakanin, Allah berkaitan dengan tempat. Allah bertakayyud, bergantung, berkaitan sama tempat. Semua yang berkaitan dengan tempat itu makhluk. Kalau Allah punya tempat juga,
berarti Anda samakan Allah dengan makhluk. Atau dengan zaman. Zaman itu apa? Makhluk ciptaan Allah. Apakah zaman memberi pengaruh sama Allah? Tidak. Kalau Anda katakan sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, dengan terjemahan betul-betul turun, berarti Allah sudah punya waktu bagimu. Allah sudah punya waktu setengah malam, awal malam, akhir malam. Bentar lagi ya, 5 menit lagi saya turun. Indonesia dulu. Berarti waktu ciptaan Allah sudah mempengaruhi pada zat Allah yang mulia. Bukan dikatakan hadis Allah turun sepertiga malam itu, yang diturunkan Allah, rahmatnya Allah sepertiga malam itu bagi makhluk, karena itu anjuran bagi makhluk. Bagi Allah nggak ada bahasa sepertiga malam. Adakah bagi Allah zaman dulu dan zaman sekarang? Tidak ada. Allah nggak punya zaman, karena zaman itu makhluk. Makhluk tidak memberi kesan kepada Sang Pencipta. Bagaimana itu Allah sebenarnya? Itulah Allah. Nah, tidak terkait dengan waktu. La yataqayyadu bi zaman, tidak berterkait dengan waktu. Au tattasifu dzatul aliyah bil hawadis, atau bersifat zatnya Allah yang maha agung dengan perkara-perkara baru. Juga mustahil, juga makna daripada mumasalatul hawadis, yaitu zat Allah yang mulia bersifat dengan sifat baru, atau bersifat dengan kecil, bersifat dengan besar, atau bersifat dengan sifat-sifat pada af'al dan ahkam. Allah bersifat dengan sifat-sifat yang ada pada af'al, duduk, berdiri, senang, membenci, mencintai, memurkai. Maka kalau ada ayat-ayat Al-Quran mencintai, ulama tafsir mengatakan yujazihi bis-sawa, Allah beri pahala dengan sorga. Ada ayat mengatakan yu'aqibuh, Allah yakrahu, ditafsirkan dengan yu'aqibu, Allah menyiksanya. Allah membenci, artinya Allah menyiksanya. Allah mencintai, maknanya Allah memberi pahala, karena Allah tidak punya sifat-sifat makhluk, baik sifat fi'il maupun sifat hukum. Enggak ada bahasa wajib haram bagi Allah, mustahil makruh bagi Allah, itu enggak ada. Mustahil dalam mana hukum, bukan mustahil seperti yang kita pahami menurut ilmu tauhid. Al-mumasalatu lil hawadis, dengan beberapa terjemahan di atas, itu sekelumit dari contoh-contoh tentang bentuk mumasalah. Mumasalah lil hawadis itu merupakan nakid, lawan daripada sifat mukhalafah. Oke. Kita dikritik, akidah Ahlus Sunnah dikritik, apalagi akidah Asy'ariyah. Mereka katakan Imam Asy'ari itu telah membuat sifat 20 yang wajib bagi Allah. Tidak pernah ada hadis dan ayat yang mengatakan sifat wajib itu 20. Kalau kamu mau tanya hadisnya secara tertulis, memang tidak ada. Seperti buniyal Islamu ala khamsin, syahadati Allah ilaha illallah wa an syahadati anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, an taqumus salah, an tasuma ramadan, tu'addiz zakah. Kalau mau jumpa hadis yang secara bertulis begitu, sifat yang wajib bagi Allah isruna sifatan, 20 sifat. Yang pertama al-wujudu wal qidam wal baqa'u sampai habis. Kalau mau jumpa hadisnya memang enggak ada. Tapi kalau dikatakan tidak punya dalil, salah kalau kamu katakan tidak punya dalil. Dalil ini adalah laisa kamislihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluk. Terjemahannya mana? Lihat
beberapa terjemahan yang kita katakan tadi. Tidak memiliki tempat, tidak mengambil kekosongan. Allah bukan sifat berdiri pada benda. Allah tidak ada pada arah. Allah tidak memiliki arah. Allah tidak berkaitan dengan waktu. Allah tidak berkaitan dengan tempat. Itu semuanya terjemahan daripada mumasalatul hawadis. Lawannya apa coba? Lawan dari mumasalah itu adalah al-mukhalafatul hawadis. Jadi sifat mukhalafatul hawadis itu dalilnya laisa kamislihi syai'. Setelah dipelajari oleh Imam Al-Asy'ari, muncul nama-nama yang mudah dipahami dan mudah diingat. Jangan dikatakan tidak punya dalil. Jangan dikatakan bid'ah. Nah, itu ada dalilnya. Ini penting untuk hari ini karena mereka sudah mulai menghujat akidah Asy'ariyah. Jangan sampai antum juga nggak tahu mana dalilnya. Oke, mumasalatul hawadis. Mumasalah lil hawadis itu adalah lawan bagi mukhalafah. Ketika dilarang mumasalah dalam Al-Quran, berarti secara otomatis adanya sifat mukhalafah. Dalil mumasalah, dalil mukhalafah. Mukhalafah wajib, mumasalah hukumnya mustahil, bersumber dari ayat yang sama. Li'annal mumasalah ibaratun anil ittifaq, karena sesungguhnya mumasalah itu sebuah peribahasa, sebuah ungkapan dari kesamaan pada seluruh sifat-sifat diri. Nah, mumasalah itu adalah ibarat, ungkapan, bahasa untuk kesamaan, kesesuaian, penyerupaan di seluruh sifat-sifat nafsi. Bima yajib, pada perkara yang wajib, wa ma yastahil, perkara yang mustahil, wa ma yajuz, dan perkara yang mubah. Maaf, perkara yang boleh. Jadi perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah, perkara yang jaiz bagi Allah, itu tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Sedangkan mukhalafah itu adalah sebuah ibarah, ungkapan dari menafikan adanya mumasalah tersebut. Wa taqabul bainan nafi wa isbat taqabulun naqidain, berlawanan antara nafi dan isbat itu adalah perlawanan dua yang bertentangan. Perlawanan antara nafi dan isbat itu ada perlawanan dua yang bertentangan. Satu nafi, satu isbat. Satu menafikan Allah tidak serupa dengan makhluk, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Satu mengisbatkan, yaitu mumasalah lil hawadis. Hawadis itu adalah jamak hadis. Kan ketemu tadi bahasa al-hawadis, al-mumasalatu lil hawadis. Apa itu hawadis? Hawadis itu jamak hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah mutajaddid ba'da adamin, yang ada setelah tidak ada. Itu namanya hadis. Haknya panjang. Kalau dalnya panjang itu sabda Rasulullah, al-hadis. Tapi kalau haknya panjang, hadis mutajaddid ba'da adamin, sesuatu yang ada setelah tiada. Bumi sebelumnya nggak ada, baru ada, namanya hadis. Kita dulu nggak ada, 60 tahun yang lalu, sekarang baru ada, namanya hadis. Wa huwal mu'abbaru anhu bil alam, dialah yang diungkapkan untuknya dengan bahasa alam. Dia boleh bahasanya hadis, boleh bahasanya alam. Wa huwa, dan dianya hadis, munhasirun fil jawahir wal a'rad. Jadi hadis itu
alam itu terbatas pada dua saja. Satu jawahir, zat. Yang satu lagi a'rad, sifat. Coba antum pikirkan sejenak. Alam semesta ini pasti terdiri dari dua saja. Kalau bukan zat berarti dia sifat. Malaikat sifat atau zat? Zat. Sifatnya ruhani, ruh. Nah, tanpa jasad. Kemudian mik ini zat. Sifatnya panjang, kemudian hitam, kemudian padat, bukan benda cair. Kalau benda cair dah meleleh dari tadi. Nah, tidak ada alam ini yang lepas pada dua itu. Coba carikan tadi. Alam semesta ini zat bukan sifat, bukan. Nggak perlu dicari dan nggak ada. Nggak ada, ngapain dicari? Manusia kan biasanya sifatnya nggak percaya kalau belum mencoba, maka disuruh coba dulu. Nggak percaya saya, cobalah cari. Selain daripada sifat dan zat nggak akan ada. Semuanya alam itu terdiri dari dua hal saja, jawahir wal a'rad. Sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dan dianya adalah ajram, benda-benda. Apa itu ajram? Hakikat jirim. Hakikat daripada jirim adalah kullu ma mala'a qadran minal faragh. Setiap sesuatu yang mengisi kadar dari kekosongan. Setiap sesuatu yang mengisi kadar dari lapang, dari ruang. Contohnya batu, pohon, zat-zat hewan. Itu namanya jirim. Kalau bahasa di atas namanya jawahir. Jawahir itu dipakai juga dengan bahasa jirim. Semua yang mengisi kekosongan. Maka mustahil pada haknya Allah bahwa adalah Allah itu jirim. Mustahil nih. Mustahil pada haknya Allah bahwa adalah Allah jirim yang mengambil oleh zatnya Allah yang tinggi akan kadar dari kosong. Itu mustahil. Sama dengan benda-benda yang lain. Taqaddasallahu an zalik. Maha suci Allah dari demikian mengisi kekosongan dari ruang. Atau adalah Allah sifat yang berdiri di benda, itu juga mustahil. Bahwa adalah Allah ardan yakumu bil jirmi, sifat yang berdiri di benda. Wa huwa, dan dianya ardan adalah nau'usani minal alam, pembagian kedua dari alam. Apa itu ardu? Kullu sifatin hadisatin, setiap sifat yang baru itu namanya ar. Sifat Allah kidam, enggak boleh katakan ar. Itu adalah sifat. Yang ar itu adalah sifat hadisa. Contohnya putih, merah, hitam, kuning, dan seluruh warna. Seperti gerak juga dan diam juga. Nah, itu sifat. Alam itu terdiri dari dua. Satu zat disebut dengan benda. Apa itu benda? Seluruh yang menempati kekosongan. Seluruh yang mengisi ruang kosong, itu namanya benda. Yang kedua, alam itu adalah sifat. Apa itu sifat? Sifat adalah sesuatu yang berdiri kepada sebuah benda. Sifat adalah sesuatu yang berdiri kepada benda yang bentuknya baru. Baru itu maknanya
ada permulaannya. Sekarang perhatikan. Naik turun, oke. Nih naik turun itu baru atau qadim? Mana buktinya? Mana buktinya? Adanya naik setelah berakhir turun, adanya turun berhenti naik, naik lagi berakhir turun, turun lagi setelah berhenti naik. Oke, itu adalah sifat, itu adalah alam. Kalian lalu hadis Nabi bersabda, Allah turun dari langit pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turunnya apa? Alam. Bagian kedua yaitu sifat. Turun itu adalah sifat baru. Kapan turun? Tentu setelah dia naik dulu baru turun. Nggak bakalan turun kalau dia nggak naik. Saya nggak turun-turun ya. Saya nggak pernah dipecat dari jabatan. Kenapa? Nggak pernah naik jabatan. Ya betul. Pecat itu setelah naik. Kalau ada orang ngomong dia dipecat, dia pernah naik. Kalau dia pernah naik pasti akan dipecat. Nah sekarang Allah dikatakan dalam hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kalau diterjemahkan menurut Wahabi, memang zat Allah yang turun. Berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk punya sifat turun naik. Allah zat yang qadim juga punya sifat turun naik. Turun naik itu adalah sifat makhluk, sifat bahru. Naik ada setelah turun habis, habis turun. Maaf, turun muncul setelah habis naik. Berarti secara tidak langsung dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang dibantah di sini. Mumasalatul lil hawadis. Itu sebabnya ahli sunnah wal jamaah tidak pernah memahami hadis itu turun benar-benar turun, tapi yang betul adalah Allah turunkan rahmatnya. Naam, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.